Senin pagi. Langit sedikit mendung, tapi tidak ada tanda hujan turun. Udara masih segar, khas pagi di kawasan sekolah Islam terpadu yang dikelilingi pepohonan dan ladang kecil di kejauhan. Reza duduk di bangku barisan ketiga, tempat favoritnya. Tidak terlalu depan untuk menarik perhatian, tapi cukup dekat untuk menangkap semua penjelasan guru. Ia anak yang pendiam, jarang bicara jika tak perlu. Teman-temannya tahu, kalau Reza bicara, pasti penting. Suasana kelas 12 IPA 1 masih setengah sepi saat seorang guru perempuan melangkah masuk. Langkahnya tenang, jilbab syarinya jatuh lembut mengikuti gerak tubuh. Ia membawa buku tipis dan sehelai kertas. Wajahnya teduh, tidak terlalu muda, tapi juga tidak tua. Ada ketenangan yang aneh dari sorot matanya. "Assalamualaikum," sapanya. Seluruh siswa berdiri dan menjawab serempak. "Waalaikumsalam Ustadzah." Reza menatapnya sekilas, lalu sedikit lebih lama. Ada sesuatu dalam intonasi suara perempuan itu yang membuatnya terdiam lebih dari biasanya. "Nama saya Nisa Fadilah. Saya akan menggantikan Ustadzah Mira mengajar bahasa Indonesia sampai akhir semester ini. Semoga kita bisa saling belajar dengan baik." Reza hanya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari Ustadzah baru itu. Hari itu, pelajaran berjalan biasa saja. Tapi Reza merasa ada yang berbeda. Cara Ustadzah Nisa menjelaskan tentang esai deskriptif bukan hanya informatif, tapi juga memikat. Ia menjelaskan dengan alur, menyisipkan cerita, dan sering memberi analogi yang membuat siswa tersenyum kecil, hal yang jarang ia rasakan dari guru-guru sebelumnya. Saat jam pelajaran berakhir, dan siswa-siswa mulai riuh berkemas, Reza masih diam di tempat duduknya. Ia memandang keluar jendela. Awan mulai pecah oleh cahaya matahari pagi. Ada sesuatu yang berubah. Kecil, samar, tapi nyata. Dan itu berawal dari senyum seorang guru baru. Sejak kehadiran Ustadzah Nisa, Reza menjadi lebih hadir. Biasanya ia datang tepat waktu, tapi kini ia selalu tiba lebih awal 5 atau 10 menit. Ia akan duduk sambil membuka bukunya, menulis ulang catatan yang sebenarnya sudah rapi, atau membaca bagian pelajaran yang belum dibahas. Semua tampak seperti siswa rajin biasa, dan memang itu alasannya. Tapi tidak hanya itu. Ada kalimat-kalimat dari Ustadzah Nisa yang melekat di kepala Reza. Bukan karena isinya sulit, tapi karena cara menyampaikannya yang dalam dan kadang penuh makna ganda. Menulis itu bukan sekadar menyusun kata, tapi menyusun jiwamu sendiri dalam bentuk yang bisa dibaca orang lain. Kalimat itu masih terngiang dalam benaknya, bahkan setelah pelajaran selesai. Di rumah, Reza mulai menulis hal yang berbeda di bukunya. Bukan hanya catatan pelajaran, tapi juga potongan kalimat yang tak biasa. Sebuah puisi pendek. Sebuah frasa yang menggambarkan rasa kagum. Ia sendiri heran, sejak kapan ia mulai seperti ini, ia tidak jatuh cinta. Setidaknya ia belum menyebutnya begitu. Yang pasti, ia ingin tahu lebih banyak, bukan tentang Ustadzah Nisa secara pribadi, tapi cara berpikirnya. Apa yang membuatnya begitu tenang saat mengajar, dan mengapa kehadirannya bisa membuat kelas terasa lebih damai. Suatu hari, setelah jam pelajaran selesai dan siswa mulai bubar, Reza masih duduk di kelas, membereskan buku dengan pelan. Ustadzah Nisa tengah menghapus papan tulis. "Reza," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Reza sedikit kaget. "Iya, Ustadzah. Cara kamu mencatat, rapi sekali. Dan kamu sering menulis tambahan. Kamu suka menulis?" Reza menunduk. Ia ragu menjawab. "Mungkin," katanya lirih. Tapi baru sekarang rasanya ingin mencoba serius. Ustadzah Nisa hanya tersenyum tipis. "Bagus, teruskan. Dunia butuh tulisan yang jujur." Lalu ia melangkah keluar kelas. Reza menatap pintu yang perlahan tertutup. Dadanya sedikit sesak, tapi bukan karena takut. Mungkin karena untuk pertama kalinya ia merasa dilihat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Reza tetap menjadi siswa yang rajin, duduk di bangku yang sama, menyimak dengan serius, dan sesekali mencatat hal-hal yang bahkan tak disebutkan oleh Ustadzah Nisa. Tapi di balik semua itu, pikirannya mulai lebih sering dihuni oleh satu sosok, Ustadzah Nisa. Ia mulai menanti pelajaran bahasa Indonesia, bukan hanya karena materi, tapi karena kehadiran orang yang telah membuat hatinya bertanya-tanya. Perasaan itu belum ia beri nama, tapi rasanya makin sulit disangkal. Sementara itu, teman-temannya mulai memperhatikan. "Lo kenapa sih, Za? Pelajaran lain biasa aja, pas Bu Nisa datang, langsung semangat, goda Damar, teman sebangkunya." Reza hanya tertawa kecil. Biasa aja. Tapi senyumnya gugup, dan Damar bisa membaca itu.
Wah, kayaknya ada yang suka sama ustadzah nih. Godaan itu bukan hanya sekali. Mulai ada bisik-bisik kecil setiap Reza bertanya terlalu banyak, atau terlihat terlalu serius memperhatikan ustadzah Nisa. Dan tanpa disadari, rumor kecil itu mulai menyebar. Di sisi lain, ustadzah Nisa tak bodoh. Ia tahu bagaimana cara remaja laki-laki berpikir. Ia pernah muda, ia juga pernah mengagumi gurunya dulu. Ia mulai menyadari kalau ada tatapan yang lebih dari sekadar murid ke guru. Dan itu datang dari Reza. Namun Nisa adalah sosok yang matang. Ia tidak panik, tidak juga menjauh. Ia hanya mulai mengatur jarak dengan lebih hati-hati. Tidak menciptakan jarak yang mencurigakan, tapi cukup untuk menjaga batas. Sampai suatu hari, saat Reza mengumpulkan tugas esai, ia menyelipkan sebuah puisi kecil di lembar belakang. Tidak ditandai, tidak diberi keterangan. Hanya 3 bait yang berbunyi. Ada bayang di ujung senja diam, namun menghangatkan udara. Bukan untuk disentuh, hanya untuk disyukuri keberadaannya. Ustadzah Nisa membacanya malam itu. Ia tahu itu dari siapa. Ia tahu juga puisi itu bukan sekadar latihan gaya bahasa. Ia menutup buku tugas, lalu menarik napas panjang. Ini bukan tentang cinta, gumamnya pelan. Tapi jika dibiarkan, bisa jadi luka. Langit sore menurunkan warna jingga ke halaman sekolah. Aktivitas sudah mereda. Hanya suara sapu dari penjaga sekolah dan beberapa cicit burung yang tersisa. Di dalam ruang kelas yang telah kosong, Reza duduk sendiri. Di depannya, sebuah buku catatan terbuka. Tulisannya kecil-kecil, rapi, penuh potongan puisi yang ia tulis diam-diam. "Kenapa kamu belum pulang?" Suara lembut menyapa dari arah pintu. Reza menoleh. Ustadzah Nisa berdiri di sana, membawa map dan tas kecil. Wajahnya tampak tenang, tapi mata itu selalu punya kedalaman yang membuat Reza sulit berpaling. Reza berdiri, sedikit gugup. "Saya cuma ingin menyelesaikan tugas puisi." Nisa masuk perlahan, meletakkan mapnya di meja guru. Suasana hening. Reza tidak tahu apakah ia harus bicara atau menunggu. "Puisi kamu," kata Nisa akhirnya, pelan. "Yang kamu selipkan di tugas minggu lalu. Indah. Tapi cukup dalam untuk membuat seorang guru berpikir." Reza menunduk. Kata-kata yang sudah lama ingin ia ucapkan terasa berat di tenggorokan. "Saya tidak tahu kenapa saya merasa begini," katanya akhirnya. Tapi saat ustadzah bicara di kelas, saya seperti dengar suara yang bukan sekadar mengajar. Ada sesuatu yang masuk ke sini. Ia menunjuk dadanya. Nisa tak menjawab langsung. Ia menatap jendela, menatap bayang senja yang perlahan memudar. "Kamu tahu, Reza," ucapnya perlahan, "mengagumi seseorang itu bukan dosa, tapi terkadang rasa itu tumbuh di tanah yang tidak bisa ditanami." Reza menggenggam ujung bukunya. "Apa ustadzah marah?" Nisa menoleh padanya dan tersenyum lembut. "Tidak. Tapi aku harus jadi orang pertama yang menjaga kamu dari jatuh ke arah yang salah." Keheningan melingkupi mereka, tapi bukan keheningan yang kikuk, melainkan seperti 2 jiwa yang tahu bahwa mereka terhubung oleh sesuatu yang rumit dan tak bisa dinamai. Sebelum pergi, Nisa berkata, "Tulislah terus, karena tulisan bisa menjadi tempat yang aman untuk perasaan yang tak bisa diberi rumah." Dan sore itu Reza tahu bahwa tidak semua rasa harus memiliki akhir bahagia. Beberapa cukup tinggal sebagai senja yang pernah hadir, lalu hilang perlahan. Waktu bergulir cepat. Semester berakhir. Suasana sekolah mulai dipenuhi persiapan kelulusan nilai akhir dan pembagian rapor. Glebe hal menjadi lebih sibuk, lebih ramai, tapi juga lebih asing. Reza, tetap, Rezipendium, cerdas, dan semakin dewasa. Tapi ada yang berubah di matanya. Bukan lagi cahaya penuh, rasa ingin tahu seperti dulu, melainkan kedalaman yang datang dari pengalaman yang tak bisa dibaca saja. Ia tidak pernah lagi menulisnya, tidak pernah lagi menulisnya, terus menulis di rama di buku kesel yang ia sembunyikan di rak paling bawah. Ia menulis bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Ustazah Nisa, ia tetap mengajar. Tapi beberapa bulan
Satila kelalusan, ia berpamitan. Mutasi kasekala lain. Didak terlalu jah, tepi kukopa, membuat namanya, perlahan, tenggelam, dari perkopun. Siswasi. Kari terakhirnya, sebelum, ia meninggalkan. Kelas, untuk terakhir kali. Ia sempat, menetap, bangku ketiga. Dari depan tempat. Reza biasa, duduk. Kosong, karena, Reza sudah lulus. Ia tersenyum, lalu melangkah pergi. Bertahan-tahan, kemudian, di sebuah, cave kecil, di kota, Serang, Pemuda, duduk sendiri. Hadapannya. Buku kumpulan puisi, dengan sampel, hitam dan tulisan. Emos bayang senja, di kelas, tiga ala Reza, arkan, sesirang luat, di belakangnya. Menggunakan, gilbab siari, warna abu-abu. Ia melirik, nama di sampel. Lalu berhenti, sebentar. Judel yang, indah katanya, sambil tersenyum. Reza menoleh. Mereka bertukar pandang sesat. Dan dalam diam yang pendekit. Ada satu hal yang mereka semua tahu, beberapa kizatak ditoken untuk dimiliki, tapi mereka tak pernah benar hilang.